bird on a tree. Bismillahirrahmanirrahim. Ya. Ini adalah kasus tentang jadi pada saat pembelajaran sosiologi itu ketika anak sedang berdiskusi tentang materi dampak positif dan negatif globalisasi, anak-anak yang lain tuh dalam satu kelas itu dia berdiskusi ya, jadi per kelompok diskusi, yang lain aktif, tetapi salah satu siswa itu dia asik pegang tabletnya. Nah, dia asik ternyata ketika saya sebagai gurunya dia menghampiri anak tersebut, ternyata anak tersebut sedang menggambar gambar-gambar anime seperti itu. Nah, kemudian guru tersebut memanggil anak itu untuk ngobrol-ngobrol di taman depan kelas itu. Nah, oke. Ya. Sekarang kita ke percakapannya. Oke. Oke. Apa kabar Mike? Baik, Ibu. Kamu tahu nggak kenapa alasannya Ibu panggil? Saya nggak tahu, Bu. Kira-kira kenapa ya, Bu? Ibu kok manggil saya ya? Ibu panggil kamu karena Ibu lihat gambar kamu. Gambar kamu bagus sekali. Jadi Ibu ingin bertanya sesuatu tentang bakat menggambar kamu. Oh, iya, Bu. Kamu suka menggambar? Iya, Bu. Saya tuh suka sekali gambar, Bu. Hobi saya sepertinya sih, Bu. Sejak kapan kamu menggambar, Mike? Saya tuh suka gambar tuh dari masih kecil, Bu. Kalau nggak salah, waktu saya masih SD kelas 3 deh, Bu. Begitu ya. Oke, waktu kecil itu kamu gambarnya langsung sebagus ini, Nak? Enggak tuh, Bu. Dulu gambar saya tidak sebagus ini. Dan dulu itu saya kalau gambar masih pakai buku gambar gitu, Bu. Oh iya ya, oke. Terus siapa orang rumah yang mendukung bakat gambar kamu? Eh, mama, mama saya, Bu. Mama dukung banget. Tapi kalau ayah enggak, Bu. Ayah maunya saya tuh jadi dokter. Jadi kalau saya ketahuan menggambar, saya suka dimarahin, Bu, sama ayah. Oh seperti itu ya. Terus bagaimana dukungan mama kamu terhadap bakat gambar kamu, Nak? Kalau mama itu membiarkan saya menggambar. Dan mama malah membelikan buku gambar, lalu tablet ini juga dibelikan sama mama. Oh seperti itu ya. Oh bagus ya. Iya, Terus sekarang apa yang akan kamu lakukan? Kamu di sisi lain kamu suka gambar, tetapi ayahnya hal apa mau kamu jadi dokter. saya sepertinya mau tetap menggambar, Bu. Gimana ya? Soalnya kan gambar ini memang kesukaan saya, Bu. Hobi saya. Kalau saya sedang menggambar, saya tuh merasa gimana, Bu? Merasa bahagia, seneng banget gitu, Bu. Iya iya iya. Tapi gimana dengan ayah kamu? Itu dia, Bu. Gimana ya? Saya takut, Bu. Tapi saya akan berusaha buat bisa masuk kuliah di fakultas kedokteran juga sih, Bu. Ya, bagus kalau gitu kamu masih ada kemauan untuk masuk kedokteran ya. Memang eh, apa yang dimau orang tua biasanya untuk kebaikan anaknya juga. Tetapi ya di sisi lain kamu juga suka dengan sesuatu. eh, Bagaimana kalau kamu bilang sama ayah kamu kalau kamu suka menggambar tapi dan gambar itu tidak mengganggu. Kira-kira mengganggu nggak gambar kamu terhadap pelajaran? Oh gitu ya, Bu. Kalau selama ini sih kalau kegiatan saya menggambar
enggak terlalu mengganggu, tapi memang saya jadi, fokus saya yang paling besar memang di hobi saya menggambar ini sih, Bu. Jadi mungkin, pelajaran jadi, nomor 2 bagi saya, Bu. Iya, iya, iya. Nah, sebetulnya ya, apa yang kamu lakukan itu hobi menggambar itu sebenarnya bisa terkait dengan kedokteran juga. Sebab yang ibu tahu ya, Mmm. ada tugas. Jadi seorang dokter tuh harus bisa menggambar juga. Jadi ketika dia kuliah nanti dia dikasih tugas tuh, tugas menggambar organ-organ tubuh ya. Kalau kamu Mhm. bisa gambar, wah kamu bisa menggunakan gambar kamu sendiri. Memang teknologi ada tuh yang ditempel gitu ya, tapi kamu bisa menggambar sendiri sehingga itu ada nilai plusnya ketika nanti kamu kuliah dan ketika kamu sambil menjadi seorang dokter. Nah, eh, supaya bakat menggambarnya ini ya terlihat gitu. Bagaimana kalau kamu ikut lomba menggambar? Ibu yakin kamu memiliki peluang yang lumayan besar ya untuk menang lomba dan itu bisa kamu tunjukkan kepada ayah kamu kalau kamu tuh punya bakat menggambar dan bakat menggambar kamu itu berguna bagi kamu sendiri ataupun ya untuk eksistensi saja gitu. Bagaimana? Oh, gitu ya, Bu? Bisa bisa diikutkan lomba ya, Bu? Kalau gitu saya mau dong, Bu, mau banget ikut lomba menggambar, Bu. Oke, nanti ibu kirim ya informasinya. Nanti kamu pelajari apa syarat-syaratnya apa, materinya apa. Lalu nanti siapkan juga bahan-bahannya. Apakah itu gambarnya harus pakai tablet ataupun misalkan menggambar lewat buku biasa, buku gambar biasa gitu. Ibu, terima kasih ya. Ibu udah kasih saya pencerahan, udah kasih masukan. Jadi saya lebih semangat kenapa Bu? Saya serasa bisa seperti memenuhi keinginan orang tua juga dan hobi saya juga bisa tetap jalan, Bu. Iya, sama-sama. Kamu supaya bisa hobi kamu berjalan, kamu juga wujudkan apa keinginan orang tua. Jadi bagaimana nih kaitannya dengan orang tua kamu? Iya Bu, nanti malam saya mau berusaha untuk bicara sama ayah saya Bu. Saya mau coba siapkan juga buat lomba. Kemudian saya mau minta didaftarin ke bimbel Bu, biar saya bisa lebih siap belajarnya, biar nanti saya bisa lolos masuk di Fakultas Kedokteran Bu. Ah, bagus, bagus banget ya. Ibu mah dukung deh apa yang kamu lakukan ya. Asalkan satu, kamu memang bakatnya di situ, kamu hobi di situ dan apa yang kalau kamu lakukan tuh tidak mengganggu orang lain dan tentunya orang tuanya harus setuju karena yaitu orang tua kamu ya, bukan orang apa orang yang harus selalu mendukung kamu, harus yang ada di samping kamu begitu. Itu Mike. Ya, baik Ibu. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih ya Bu. Saya sekarang tuh merasa lega, merasa plong sebab Ibu sudah memberikan solusinya buat saya. Jadi saya sekarang benar-benar bisa nggak merasa takut lagi sama ayah dalam mengerjakan hobi saya karena saya juga berusaha untuk bisa memenuhi keinginan ayah saya juga Bu. Terima kasih ya Bu. Sama-sama Mike. Oke, mudah-mudahan ayahnya mau paham ya dengan hobi kamu. Oke, Iya sekarang Bu. silahkan kamu gabung lagi dengan teman-temannya, lanjutkan diskusinya ya, terus belajar, jangan lupakan pelajaran di sekolah, oke? Ya, oke, baik Ibu. Terima kasih Ibu. Sama-sama Mike. Ya, alhamdulillah kita udah melakukan percakapan coaching yang kedua. Izin ya Bu Nevi memberikan Ya, refleksinya. Dari percakapan coaching yang kita sudah lakukan tadi, kalau menurut saya hal-hal baik apa yang sudah dilakukan selama coaching tadi, saya melihat sih kalau Bu Nevi selama menjadi coach dalam percakapan kita ini tadi sudah baik sekali sih Bu.
dilihat dari alur tirtanya, Ibu juga sudah melewati tahap-tahap alur tirta. Dari yang mulai tujuan itu juga sudah jelas tersampaikan ya di dialog kita itu tadi. Kemudian untuk identifikasi juga tadi sudah cukup tersampaikan, cukup jelas juga ada identifikasi di dialog tadi itu. Kemudian rencana aksinya pun sudah ada dari bagaimana aksi atau rencana untuk mencapai tujuan dari koci ini tadi. Nah, selain itu juga ada tanggung jawabnya juga sudah muncul dari untuk bagaimana sih tanggung jawab si koci ini agar tujuan dia ini dapat terwujud. Jadi kan dia tadi kan akhirnya mau menyampaikan ke ayahnya, dia mau ikut bimbel, kemudian dia setuju untuk ikut lomba, dan dia merasa sudah yakin bahwa dengan belajar sungguh-sungguh dia juga bisa masuk ke kedokteran, didukung dengan minat dan hobi dia di gambar ini akan mendukung kelak dia kuliah di fakultas kedokteran tersebut. Nah, kemudian untuk yang selanjutnya apa yang masih harus diperbaiki ya? Kalau menurut saya sudah cukup baik sih Bu Nevi. Karena di sesi coaching ini saya sebagai coach ini benar-benar kita percakapannya sudah ngalir sih Bu, enak aja gitu Bu. Untuk diperbaiki apa ya? Mungkin saya sendiri merasa sudah cukup karena pertanyaan-pertanyaan yang Ibu sampaikan sebagai coach ini sudah pertanyaan yang terbuka kalau menurut saya, karena sudah mendukung apa yang saya utarakan ke mungkin bukan kesusahan ya, atau semacam mungkin saya mempunyai seperti ini loh gitu kan yang saya sampaikan. Nah, Ibu itu bisa bisa langsung follow up menjadi pertanyaan yang berkelanjutan dan terbuka gitu. Kemudian selanjutnya untuk presence, Bu Nevi sangat mendengar aktif dan sangat presence menurut saya, karena Ibu sangat memperhatikan, kemudian menanggapi setiap kali apa yang saya sebagai coach sampaikan kepada Ibu sebagai coachnya. Kemudian mungkin itu sih Bu, menurut saya sudah oke untuk alur tirta dan untuk kompetensi dari apa namanya Bu, coaching ini ya Bu ya. Jadi mendengar aktif, kemudian Ibu juga sudah presence, kemudian Ibu juga malah sudah berusaha untuk bisa menggali potensi dari si coach ini sih Ibu gitu. Iya, makasih Bu Mega. Iya. Kemudian kalau saya sebagai coachee selama di coaching sama Bu Nevi, yang saya rasakan Bu, saya merasa tidak ada judgement sama sekali sini. Kemudian bahkan saya merasa Ibu benar-benar mensupport dan mendukung saya. Kemudian Ibu bisa membangkitkan ide-ide saya ya, jadi membangkitkan ide dan apa ya Bu, rencana saya bagaimana ke depannya agar saya dapat mencapai tujuan saya, yaitu saya tetap bisa melakukan hobi saya, tapi saya juga bisa membahagiakan orang tua dengan menuruti apa yang diminta oleh orang tua. Itu kan tujuan dari si coach ini. Ya, jadi saya merasa nyaman sekali ketika Ibu meng-coaching saya, tidak sama sekali tidak pernah merasa digurui atau bahkan mungkin di-judge gitu Bu. Gitu sih Bu, saya merasanya nyaman banget, enak Iya. aja itu Bu sama. Makasih Bu Mega atas refleksinya. Mudah-mudahan Sama-sama. Iya. mudah-mudahan bisa dilaksanakan di real kita di Amin, amin. Mudah-mudahan kita bisa terbiasa ya, makin terbiasa untuk jadi coach ya. terus kita juga bisa lebih apa ya peduli ya, peduli dengan anak-anak. Ya,
dan semoga kita bisa melakukan nantinya di realnya itu melakukan coaching itu ya jadi every time and di semua tempat ya Bu ya. Kalau kita kan sekarang masih berusaha kalau coaching ya tempatnya yang tenang. Eh, Kan kita iya. masih kan khawatirnya kalau di tempatnya ini kan kita khawatir karena masih belum terbiasa kali ya Bu ya. Mungkin Bu Mike yang terkait dengan reason yang tadi ya, reason tadi juga memang saya merasakan apa yang ketika di coaching sama Bu Mike juga eh ya merasakan kehadiran, jadi ya jadi sangat perhatian ya terhadap apa keluh kesah saya sebagai coach. Jadi dengan adanya apa jawaban-jawaban dari Bu Mike itu sangat merasakan kehadiran seorang guru yang bisa membimbing gitu ya. Jadi kalau dari ininya vision secara physically ada, lalu secara komunikasi juga ada. Jadi ya itu, jadi udah ya berjalan dengan baik juga gitu. Itu. Oh ya, terus yang saya jadi ingat ya, ada kalanya kita tuh ketemu siswa di tengah lapangan di mana dia iya, ya di situ juga visionnya sebenarnya bisa jadi kalau kita konsentrasi ke anak tersebut, prison itu bisa terjadi ya, tidak harus di dalam iya, tempat yang betul kemarin betul Bu. kita lakukan terganggu, iya, tetapi mungkin kalau kalau kita konsen, terus kita udah jago banget kali ya, apalah arti sebuah tempat kali ya, mungkin Betul begitu ya. betul. Iya, mestinya memang yang ideal memang dimanapun kita harus Siap, bisa ya Bu ya melakukan apa coaching ketika memang siswa benar-benar sedang membutuhkan kita untuk ya. di coach gitu ya Mm-mm. dimanapun itu ya semoga ya Bu ya ke depan kita bisa ya lebih siap terbiasa karena terbiasa Jadi semangat Bu Mika. ya selamat juga untuk Bu Nevi Iya. untuk kronologi dari uh, percakapan coaching yang pertama yang akan menjadi coach adalah saya dan coachingnya adalah Bu Nevi. Kronologinya atau skenario-nya adalah Nevi adalah seorang siswa yang berbakat fotografi, tetapi ketika uh, tapi ketika Bu Mike mengajukannya untuk mengikuti lomba kompetisi fotografi antar pelajar SMA SMK tingkat kabupaten, tampaknya Nevi merasa kurang percaya diri dan ingin mengundurkan diri dari ajang kompetisi tersebut. Padahal Nevi mempunyai potensi dan bakat di bidang fotografi yang sangat bagus sekali. Nah, berikut adalah rangkaian percakapan coaching antara guru dengan siswa. Assalamualaikum Bu Mika. Ya, waalaikumsalam. Nevi, silakan masuk, Nak. Iya Bu, alhamdulillah saya kabarnya baik. Bu, ada yang ingin saya sampaikan ke Ibu. Iya. Apa yang ingin kamu sampaikan, Nak? Silakan, Nak. Ibu, sebelumnya saya mohon maaf ya Bu. Sebenarnya ada yang mengganggu pikiran saya Bu beberapa hari ini. Ini Bu terkait dengan kompetensi yang harus saya ikuti sesuai dengan yang Bu Mika sampaikan waktu beberapa hari yang lalu Bu. Oh, iya, iya. Silakan. Ada apa, Nak? Dengan terkait dengan Ibu sampaikan beberapa hari yang lalu. Silakan, Nak. Ada apa? Ini Bu, tentang yang kemarin Ibu bilang. Saya kan ditunjuk mengikuti ajang kompetensi fotografi Bu, yaitu Ibu antar SMA Iya. dan SMK se-kabupaten. Nah Bu, saya tidak bisa mengikuti lomba tersebut Bu. Saya tuh ingin mengundurkan diri Bu dari kompetensi tersebut Bu. Loh, apa yang menyebabkan Nevi ingin mengundurkan diri dari ajang kompetisi tersebut, Nak? Nevi kan udah dipilih.
Saya merasa kurang percaya diri, Bu. Nah, apa ya kira-kira yang membuat Nevi kok merasa kurang percaya diri, Nak? Jadi waktu itu, Bu, saya pernah ikut lomba fotografi, tapi saya gagal, Bu. Jadi saya kayak trauma gitu, Bu, takut gagal lagi. Oh, begitu. Jadi Nevi merasa masih trauma gitu ya, Nak ya. Iya, Bu. Ya, coba Ibu mau tanya ya. Sebetulnya Nevi itu mempunyai kelebihan apa nih di dalam diri Nevi sendiri? Saya ya kalau saya ingat-ingat ya, Bu ya. Saya Mm-mm. kalau fotografi bisa, Bu. Nah, bisa fotografi. Tapi kira-kira apa nih kelebihan lagi yang lainnya lagi, Nak? Saya tuh apa tuh setiap foto pemandangan ya, Bu. Mm-mm. Pemandangan, terus Ya. benda-benda yang bagus, terus itu Oh, tuh bagi saya tuh menarik, Bu. Jadi suka saya ya, jadikan sebagai objek foto. Lalu ya. saya juga sering upload foto-foto yang sudah saya ambil di Instagram, Bu. Oh, iya, iya, iya. Nah, sebenarnya kamu sudah mempunyai potensi yang sangat bagus sekali loh, Nak. Hanya yang perlu kamu asah adalah rasa percaya diri kamu. Kamu sudah punya potensi yang sangat bagus, bahkan sudah sampai upload hasil karya kamu ke media sosial. Lalu, kira-kira menurut Navy nih, syarat apa yang harus dipenuhi ketika kita mengikuti ajang kompetisi di bidang fotografi ini, Nak? Setahu saya, Bu ya, syarat utamanya tuh ada kamera itu, Bu, DSLR atau Ya, kamera yang smartphone. Terus foto mm-mm, juga harus sesuai dengan tema. Nah, tema itu nanti ditentukan oleh panitia, Bu. ya, Terus harus ada judulnya dan ada caption untuk foto yang nanti saya upload, Bu. oke. Nah, lalu menurut Nevi sendiri nih, syarat apa yang belum Nevi kuasai? Saya belum menguasai ini, Bu, keberanian sama mentalnya, Bu. Mental Oh, saya kayaknya masih lemah, Bu. Saya masih takut, saya suka minder, Bu. Kadang kalau saya ketemu sama orang-orang banyak orang di lomba itu kan banyak orang ya, Bu. Saya iya. tuh suka Oh, gugup, Bu. Terus saya juga takut nggak menang ya, Bu. Kan ini kan membawa nama baik sekolah, Bu. oh, baik, baik. Lalu menurut Nevi, ada nggak ide atau langkah-langkah yang akan Nevi ambil agar bisa mengembalikan rasa percaya diri kamu, Nak? Ya, mungkin saya harus banyak belajar lagi ya, Bu ya. Iya. Banyak belajar yang fotografinya, terus saya juga Hmm. harus belajar gimana cara nemuin orang ya, Bu, biar saya nggak gugup lagi, biar saya nggak malu, biar nggak saya nggak Oh, takut, Bu. oh, iya, iya, itu ya. Bagus banget itu, Nak. Rencana ataupun ide yang akan kamu terapkan itu ya. Nah, sekarang kamu harus melatih terus, mengasah rasa percaya diri kamu. Nah, sebagai pelajar Pancasila, kan kamu harus punya rasa percaya diri, harus punya mental yang kuat, ya. Apalagi dengar-dengar Nevi ini kan ketua kelas ya, Nak ya. Nah, Iya, kan Bu. sebagai ketua kelas apalagi harus bisa jadi contoh yang baik bagi teman-teman Nevi ya di kelas maupun di sekolah. Apalagi Nevi ini kan siswa SMK, harus bermental kuat ini, harus mandiri dan harus Iya, Bu. berani gitu ya, termasuk ketika berada di lingkungan orang-orang yang mungkin orang-orang baru yang Nevi baru kenal. Nevi harus berani, harus percaya diri. Terus Nevi jangan mikir dalam lomba itu menang kalah itu nanti dulu nak ya. Yang mestinya Nevi ini jadikan aja lomba ini adalah sebagai pembelajaran yang bermakna, pengalaman yang berharga begitu. Kemudian kalau ibu boleh memberikan
masukan untuk Nevi ketika Nevi mungkin merasakan sedang gugup, sedang takut, khawatir, atau sedang emosinya bergejolak ya. Mungkin Nevi masih ingat nih dengan teknik stop yang pernah Ibu ajarkan ya. Ya, ingat Bu. Coba Nevi praktekkan teknik stop tersebut ketika Nevi merasakan emosi tersebut, baik sedang gugup atau sedang takut. Nevi bisa mempraktekkan teknik stop tersebut agar mental dan emosinya bisa jadi lebih baik dan bisa penuh percaya diri kembali, begitu ya, Nak ya. Iya Bu, baik Bu. Nanti ya saya kalau begitu Bu, saya akan sering berlatih teknik stop Bu, supaya saya bisa lebih percaya diri lagi. Iya, benar sekali, Nak. Nah, sekarang bagaimana? Apa Nevi sudah merasa eh, siap untuk mewakili sekolah kita untuk mengikuti kompetisi fotografi tersebut, Nak? Ya, kalau itu jadi saya jadi siap Bu, saya bisa dan mewakili sekolah kita ini Bu. Iya, iya. Nah, Ibu bangga sekali nih dengan kamu, Nak. Kamu tuh memang punya potensi, Nak. Jadi, Nevi ini harus semangat, harus yakin gitu ya, Nak ya. Iya Bu, Bu terima kasih ya Bu ya sudah mendengarkan keluh kesah saya Bu. Selama ini saya bingung sekali Bu. Kalau deh Bu, ya saya sudah siap Bu. Ya secara mental saya jadi siap juga Bu mengikuti ajang kompetensi ini Bu. Ya, syukurlah ya Ibu Ibu ikut senang nih ya, semangat terus ya, Nak ya. Iya, iya Bu, makasih ya Bu ya. Saya juga mohon maaf ya Bu kalau selama ini mungkin saya apa nggak pede gitu ya Bu ya. Terima kasih Bu ya. Ibu saya Ya, mau ke kelas lagi Bu. Assalamualaikum ya. Bu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Oke. Oke, kita sudah melakukan percakapan coaching yang pertama. Jadi sekarang Bu Nevi dipersilakan Bu untuk merefleksi. Iya, oke. Bu Mike, setelah kita melakukan percakapan tadi, saya Iya, merasa apa yang sudah Bu Mike lakukan sudah sesuai ya. iya, Sudah menjalankan coaching dengan apa metode Tirta, di mana di iya, situ Bu Mika juga ada ya memaparkan tujuannya ngapain gitu, memanggil siswa atau ketemu dengan siswa, lalu ada juga kayak identifikasi, jadi mencari pendalaman terkait dengan sebenarnya masalahnya di mana, dan di situ juga saya tidak melihat Bu Mika melakukan pertanyaan-pertanyaan yang mengekang ya, pertanyaannya cukup berbobot ya Bu ya. Jadi apa tuh terbuka lah ya. Itu lalu kemudian di sisi lain di situ juga terlihat rencananya ke depannya harus apa, idenya dari Bu Mika ada, lalu anak juga menjadi lebih semangat lagi. Di situ juga anak juga jadi ya ada memicu anak untuk lebih lebih mau lebih apa ya memotivasi diri, dan jadi anak juga jadi mau ikut di kompetensi fotografi tersebut. Lalu di eh, tanggung jawabnya juga ya ada di endingnya juga ada akhirnya dia mengikuti ya, akan mengikuti perlombaan tadi. Lalu apakah ada yang harus diperbaiki? Ya, ya walaupun misalkan Bu Mika tadi kata saya sudah baik ya, sudah baik. Tetapi tetap saja ya dalam kedepannya ya mungkin perbaikannya dibilang lebih luas, dan Bu Mika mah luas ya orangnya. Jadi kayak mengayomi anak banget gitu. Kayaknya udah sih nggak ada yang perlu diperbaiki ya. Cuman mungkin nanti pada prakteknya yang real, bener-bener realnya
kita bisa menjalankan atau ya Bu Mika bisa menjalankan eh ini apa yang apa sih langkah-langkah Tirta ini. Itu Bu Mika palingan. Iya, terima kasih Bu Nevi. Mudah-mudahan nanti ke depannya dalam praktek yang serealnya di Mm-mm. lingkungan sekolah maupun di luar sekolah bisa mempraktekkan teknik coaching dengan alur Tirta ini ya. Terutama Mm-mm. saya pribadi bisa terus belajar dan memperbaiki diri lagi. Terima kasih untuk refleksinya Bu Nevi. Nah, sama-sama. Eh, Satu lagi Bu Mika kayaknya tanya saya. Yang tanya saya Oke, yang itu lagi random. Bu Nevi kan tadi sebagai coaching, bagaimana perasaan Bu Nevi selama di coaching oleh saya tadi, Bu? Perasaan saya sebagai coach yang saya ketika melakukan percakapan ini, saya ibaratnya saya jadi kebayangin ya saya kalau jadi siswa kayak gitu, enak aja Bu. Jadi saya ada solusi ya. Kebayang kita lagi galau lalu berbicara dengan guru dengan percakapan yang nyaman, percakapan yang enak, percakapan yang ya tidak membuat saya tertekan Bu. Jadi justru itu bisa memotivasi saya. Terus ditambah dengan pembawaan dari Bu Mika juga kalem banget ya. Sehingga kayaknya sebagai siswa beneran Bu Mika juga saya akan merasa terbantu sekali gitu kalau saya konsultasi dengan Bu Mika. Itu jadi enak-enak ya. Jadi ya bisa mendorong semangat saya untuk mengikuti kegiatan lainnya. Jadi Itu sih. jadi tumbuh PD-nya ya Bu ya. Tadi ini Iya, kan Nevi ini tidak punya PD ya, PD-nya drop iya, banget. iya betul Bu. Apalagi Ibu mengingatkan untuk itu ya teknik stop itu. Stop. Nah, itu sebenarnya sangat membantu sekali untuk teknik stop. Itu Oke, palingan ya. okay. Terima kasih Bu Nevi. Nah,